Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Ya, selamat sore semuanya. Untuk hari ini nanti kita tunggu dulu Pak Ridwan ya, karena baru selesai ada kegiatan di kampus. Jadi kita tunggu dulu sebentar. Nanti Pak Ridwannya akan bergabung juga. Saya mau pastikan dulu untuk kelasnya sudah masuk semua belum? Untuk AK 3A dan 3B sudah bergabung belum ya? Ada AK di sini? AK sudah bergabung belum? Tadi soalnya saya sudah infokan ke salah satu mahasiswa AKT ya kalau nggak salah untuk AK bergabung. Cuman sampai tadi belum ada info apakah AK bisa bergabung atau tidak gitu. Karena AK ini kelasnya Pak Ridwan sebetulnya bukan kelas saya. Jadi saya tidak punya kontaknya gitu. Untuk AK bergabung nggak ya hari ini? Ada mahasiswa AK? Ada mahasiswanya? Ada ya? Oke, jadi AK3A sudah bergabung, AK3B juga ya. Yang belum bergabung itu kalau nggak salah AKT3C dan BK3A. Karena mereka ada kelas, jadi ada 2 kelas yang tidak ikut. Untuk AKT3A sudah bergabung? 3A, AKT? Sudah, Bu. Sudah ya. 3A berarti terus 3B, AKT 3B? Sudah, Bu. 3B sudah, 3C nggak bergabung ya. Terus ada 3D? Ada, Bu. Oke, berarti AKT lengkap ya. Karena 2 kelas itu, 3 kelas saya, 3A kelas Pak Ridwan ya. Yang satu karena tidak bisa, 3C berarti dia tidak bergabung pada sore hari ini. Lalu BK 3A nggak bergabung, berarti BK 3B bergabung? Hadir, Bu. Oke, ini pastikan semua teman-temannya sudah bergabung menjadi partisipan pada Zoom ya. Karena nantinya semua kelompok pada hari ini kami akan briefing tugasnya untuk minggu depan. Ya, jadi ada tugas yang memang harus di briefing. Seperti minggu lalu kan saya dan Pak Ridwan kasih tahu ya kalau di kelas tuh kita libur. Cuman ternyata tidak bisa diliburkan karena ada tugas. Tugasnya ini harus kita infokan langsung kepada teman-teman. Jadi nggak bisa libur. Makanya kita buat saja satu sesi bersama-sama. Tapi ternyata ada 2 mahasiswa, 2 kelas ya yang tidak bisa bergabung. Mereka akan besok hari Jumat kita briefingnya. Jadi pastikan dulu teman-teman kelompoknya ya. Kelompoknya itu harus semuanya hadir supaya jangan sampai nantinya bingung gitu ya untuk mengerjakan tugasnya seperti apa gitu, pastikan dulu. Untuk AKT kalau nggak salah kelompoknya itu kurang lebih 7 kelompok, betul ya AKT? Baik 3A, 3B, dan 3D kelompoknya ada berapa jumlahnya? 8, Bu. 8, Bu. Oke. Kelompok AKT 3A 8. Juga atau 7? AKT 3A 8 kelompok. berarti AKT 8 kelompok ya? 3A, 3B, 3D 8 kelompok ya? Semua totalnya ya? Oke, AKT 8 kelompok. Untuk AK? AK 3A dan 3B berapa kelompoknya? Jumlah seluruh kelompok dari dengan jumlah mahasiswanya gitu kan? Biasanya kan 3 gitu ya. Ada yang berempat, ada yang bertiga. Berapa kelompoknya? AK? Yang 3B 2 kelompok, Bu. Oh, 3B 2 kelompok. 3A kurang tahu. AK 3A? AK 3A? Mana AK 3A tadi kayaknya sudah bergabung juga ya?
3A. AK3A berapa? Karena Pak Ridwan minta untuk dicatat dulu berapa kelompoknya, nanti dia masuk karena beliau baru selesai kegiatannya di kampus. 3A. AK3A berapa? Apakah bergabung dengan kita atau enggak ya 3A? Kalau tidak, nanti saya info bahwa 3A tidak bergabung pada sore hari ini karena saya tidak ada kontaknya. Oke, BK dulu deh. BK 3B. Berapa kelompoknya BK 3B atau enggak ada kelompok? BK tidak ada, Bu. Jadi BK 3B enggak ada 3B kelompok. tidak ada kelompok. Iya, Bu. Berapa orang mahasiswanya? 5 orang, Bu. Oke. Tinggal AK3A ya, saya nggak tahu apakah sudah bergabung bersama kita atau tidak. Kalau tidak menjawab, saya mau info dulu ke Pak Ridwan bahwa AKT 8 kelompok. AKT3 ada, Bu. Cuman lagi diskusi, lupa soalnya ada berapa kelompok totalnya, Bu. Antara AK. 8. Oh, AK. Iya, yang AK berapa? Yang AK belum ya? Kayaknya AKT itu semua 8 kelompok, karena rata-rata lebih dari 25 mahasiswa untuk AKT. Jadi kalau misalnya 7 kurang ini. Kalau AKT itu seingat saya semuanya 8. 7 sampai 8 kelompok. Oke, AK3A belum ya? Nanti coba dihubungi dulu AK3A itu siapa ya? Tadi saya suruh siapa ya untuk menghubungi itu? Oh, 3D. Tadi AKT3D yang menghubungi AK3A siapa? Saya, Bu. Tadi udah saya telepon sih, cuma katanya ketua kelasnya bilang katanya nggak join gimana. Terus nggak tahu sih, saya lagi tanya lagi nih. Kenapa nggak join ya? AK3A bukan kelas Pak Ridwan memang? Kelas Farida cuma nggak tahu. Dia bilangnya kayak gitu. Bentar, Bu. Saya tanya lagi. Oh, sebentar ya. Saya bilang ya, AK3A nggak mau gabung. Bilang.
Oke, yang 3A katanya lagi di chat sama Pak Ridwan langsung karena tidak mau bergabung. Jadi langsung oleh Pak Ridwan di WA. Jadi kita tunggu dulu ya untuk AK 3A sambil nunggu Pak Ridwan juga belum gabung. Kemarin anggotanya 3 sampai 4 orang ya dalam satu kelompok kan ya? Benar kan ya saya ya? Bentar ya. Karena kita mau alokasikan teman-teman. Nanti mungkin yang kelompoknya satu kelompok atau 2 kelompok nanti akan digabungkan dengan AKT yang banyak ya. AKT kan banyak nih kelompoknya. Nanti saya gabungkan dengan Pak Ridwan. Pak Ridwan bilang kayak gabung aja AKT dan juga AK atau BK yang dia punya kelompoknya cuma sedikit satu kelompok atau 2 kelompok. Jadi nanti berfokus ya kita ke AKT karena AKT punya 8 kelompok. Kalau nanti yang 3 itu digabung, kemungkinan satu kelompoknya bisa 4-5 orang. Jadi berubah agak berubah gitu kelompoknya ya, karena memang agak beda. Oh, jangan dirubah tapi oke. Kita tunggu Pak Ridwan dulu ya. Pastikan yang AK bergabung juga sambil saya admit temannya nanti ya. Kita tunggu dulu sekitar 5-10 menit lagi ya.
Terus gimana? Sosialisasi kan. Ketuanya
Halo, oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sorry. Bu Desi sudah dicek semua, ada semua kelas di sini? Ada Pak, tadi AK 3A sudah masuk. Coba AK3 berapa orang yang sudah masuk? Mana ketua kelasnya? Ada belum? Mana AK3A, tolong nyaut. AK 3A. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, kalau nanti ada yang nggak masuk, minimal perwakilan kelompoknya ada ya. Karena tugas minggu ini simulasi, itu harus mempersiapkan data untuk minggu depan. Nah, jadi kalian harus menyiapkan data untuk minggu depan. Nah, apa saja yang mesti disiapkan, tolong perhatiin. Karena saya nggak akan mengulang berkali-kali. Oke, saya mau share screen dulu. Mana nih dia? Kelihatan Word di layar kalian? Terlihat, Pak. Lihat ya, oke. Nah, jadi gini, kita kan akan melakukan simulasi ya, transaksi dari produsen sampai dengan konsumen akhir. Saya kasih dulu skemanya nih. Nah, ini begini. Jadi nanti ini adalah produsen. Ya, jadi ini nanti produsen. Nah, kelompok mana yang nanti jadi produsen sudah kita tentukan. Ya, ini produsen, terus satu kelas kan rata-rata 7 kelompok ya. Nah, ini saya bikin yang skema 7 kelompok dulu. Ini produsen, lalu di bawah produsen nanti akan ada 2 agen. Ya, nanti akan muncul 2 agen. Tuh, saya buat dulu. Ini ada agen. Pak Ridwan, yang AKT jadinya 8 kelompok, Pak. AKT 8 kelompok. Ya Tapi udah. ada yang bertiga. Bertiga itu maksudnya? Satu kelompoknya ada anggotanya cuma 3 orang. Nah, yang tiga orang gabung aja sama yang lain, gitu ya. Jadi kalau yang 3 orang gabung sama yang lain. Jadi jangan sampai satu lagi. Ini minimum anggotanya 5 orang. Ingat, minimum 5 orang. Paham ya? Minimum 5 orang. Kalau ada yang anggotanya cuma 4, cuma 3, silakan gabung. Ya, silakan gabung ke kelompok yang lain. Hari ini kita data. Kelas ini, kelas ini, kelas ini orangnya berapa. Oke, ini produsen, agen-agen. Terus lalu di bawah agen nanti ada retailer. Ini retailer. Oke, ini kita pakai ini agen 1, ini agen 2. Ini retailer 1. Terus ada retailer 2 dan 3. Oke, 3. Terus bawahnya, ini saya mau buat begini. Ya, nanti kita rapin ya. Oke, terus di bawah ada masyarakat atau konsumen umum. Nah, ini konsumen. Ya, konsumen. Huruf M-nya problem lagi dia. Ya, konsumen. Perhatikan nih, kemarin terakhir yang riset agak banyak itu kan kelompok 4 ya. Jadi konsumen ini saya sudah tetapkan ini adalah kelompok 4. Ya, jadi ini kelompok 4. Jadi kelompok 4 langsung jadi konsumen. Ya, nanti ingat aja kelompok 4 langsung jadi konsumen. Jadi minggu ini dia tidak banyak kerjaannya. Ya, dia tidak banyak pekerjaannya. Yang banyak kerjaannya itu ada di 3 yang atas. Ya, ada di sini, sama di sini. Nanti alur transaksinya adalah begini. Jadi transaksinya itu mana sen? Ya, agen hanya bisa beli dari sini.
retailer, ya. Terus ini pasti juga ke situ kan? Nah, ini juga sama. Ini bisa beli dari sini. Oke, atau kalau terpaksa nanti agen sesama agen, ya kalau dia terpaksa nanti sesama agen boleh bertransaksi. Ini bisa begini, jelas ya. Jadi kalau terpaksa sesama agen ini boleh membeli. Gitu. Tapi utamanya agen belinya dari produsen. Terus sama retailer ini belinya ke sini, ya terus dia juga boleh belinya ke sini ke agen 2. Nah, ini kayak gini. Jadi intinya retailer itu harus belinya ke agen. Boleh agen 1, boleh agen 2. Retailer nggak boleh langsung ke produsen. Ya, jadi retailer tidak boleh langsung ke produsen. Ya, jadi retailer harus beli dari agen. Nah, ini sama. Ini dia bisa beli ke sini dan nanti juga dia bisa beli ke sini. Ya, sama nanti retailer 3 juga kayak gitu. Nah, konsumen hanya boleh beli ke retailer. Nah, jadi konsumen hanya boleh beli ke retailer. Nah, ini sama. Ini hanya bisa beli ke sini, terus bisa beli ke sini, juga bisa beli ke sini. Oke, paham ya? Jadi ini nanti model transaksinya seperti ini. Nah, jadi minggu ini yang kalian siapkan adalah company profile. Ya, company profile itu sudah kita sepakati kemarin. Ini bidang usahanya tentang apa kemarin, Pak? Elektronik ya? Iya, Jadi elektronik, Pak. ini tentang usaha elektronik. Jadi bisa TV, boleh juga AC, terus boleh lemari Es, ya, lemari es, cuci. terus mesin cuci, pokoknya ini. Tadi kan ya, pokoknya tentang usaha elektronik. Lihat nih, lihat. Dengan kata lain apa? Barang itu semua dari produsen. Jadi produsen harus bikin katalog dulu. Ya, jadi nanti barang dari agen 1, barang dari retailer itu semuanya mengacu ke barang dari produsen. Jelas ya. Jadi produsen lah nanti kalau di kelas AKT 3A misalkan, oh dia isinya TV 14 inch, TV 30 inch, TV 43 inch gitu. Terus AC berapa PK. Jadi si agen-agen ini akan hanya menjual barang yang dijual oleh produsen. Ya, jadi nanti tiap kelas bisa berbeda. Kelas yang BK mungkin dia lebih senang TV dan lemari es. Kelas AKT mungkin dia senangnya AC dan lemari es. Tadi kan saya maunya produknya real. Jadi silakan kamu searching di internet, ada gambarnya kan. Nah, gambar itu kamu capture. Produsen dengar ya. Jadi barangnya itu kamu capture, itulah harganya. Ya, itu harganya, itu gambarnya. Oke, jadi jangan kamu ngaco-ngaco. Jadi misalkan AC 24 PK kan nggak mungkin ada. Ya, terus atau TV 100 inch gitu. Nggak, pokoknya ikuti yang ada di pasaran. Jadi seolah-olah kamu misalkan LG, kamu seolah-olah adalah Samsung gitu. Jelas ya? Intinya di situ. Terus produknya berapa yang harus siapkan? 5. Nah, saya share screen. Ya, jadi ini jelas ya. Produsen, agen, retailer, dan konsumen. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, pembagian kelompok. Tolong Bu Desi tadi sebutkan pembagian kelompoknya. Produsen kelompok berapa? Produsen kelompok 5. Oke, produsen itu adalah kelompok 5. Iya, karena di sini cuma ada yang lebih dari 7 atau 8 kelompok AKT, berarti cuma AKT Pak yang bisa di kelompok 5. AK3B cuma 2. Sampai Maksudnya? 2. Ya, jadi satu kelas itu yang cuma punya 8 atau 7 kelompok hanya di AKT saja. Kalau AK dia cuma punya 2 kelompok. Oke. Gitu. Enggak, itu AK3B itu JGU. Nah, yang kelas JGU digabungannya dengan kelas yang ini. Pernah kelas JGU. AK3B mana? Tolong suaranya. Iya, Pak. Ya, kamu mau gabung dengan AK3A atau sama AKT? Sama AK3 aja, Pak. Oke, AK3A mana suaranya? Ada berapa kelompok? Ada 7, Pak.
Nah, oke. Nanti jadi ada 9 kelompok ya. Maaf, tapi AK3A 7 kelompok, satu kelompoknya ada 4 orang, Pak. Oh gitu. Ya udah kalau gini AK3A melebur aja ke kelompok yang ada. Paham AK3A? Jadi AK3B itu pecah aja jadi anggota kelompok 1 sampai kelompok 7 di AK3A ya. Jelas ya? Nanti itu. Ya, jadi nanti saya akan terima namanya AK3B itu melebur ikut yang ada di kelompok 1 sampai 7. Jelas? Oke, jadi produsen kelompok 5. Agen kelompok 6 dan 7. Nah, agen, saya copy dulu sana ya. Agen kelompok 6 dan 7. Nah, ini agen kelompok 6 dan 7. Iya. Ya, berarti ini agen ya, kelompok 6 7 ya. Iya. Oke, terus Retailer. tadi Retailer kelompok 1, 2, dan 3. Oke, 1, 2, sama 3. Nah, kalau yang ada 8 kelompok, ini jadi kelompok 8. Nih, ya, kalau ada yang 8 kelompok, jadi agennya 3. Ya, agennya 3. Tapi Pak, mereka yang 8 kelompok itu AKT itu 3, anggotanya 3 orang. Ada 2 sampai 3 kelompok yang 3 orang. Kalau dilebur lagi Nah, jadi dengerin tadi. Pokoknya tadi syaratnya minimum 5 orang. Nanti ini pokoknya kelompok kelasnya sendiri yang atur. Oke. Nanti di minggu kita simulasi saya akan cek dulu. Produsen, berapa kelompok Anda? Oh, kita cuma 4, Pak. Berarti dia salah. Gitu ya. Terus agen 1, berapa orang Anda? Kita berempat, Pak. Salah. Berarti nggak dengar instruksi. Itu aja. Oke. Jelas ya. Jadi intinya kan minimum kelompok adalah 5. Iya. Ya, maksimumnya 8. Dengar, maksimumnya 8. Jadi minimum 5, maksimumnya 8. Paham ya? Minimum 5, maksimum 8. Silakan dimaksimalkan aturan itu. Aturan ya, aturan anggota. Minimum 5, maksimum 8. 5 sampai 8 orang. Ya ini, aturan anggotanya 5 sampai 8 orang. Paham ya? Jadi kalau yang nanti cuma 4, ngelebur aja. Nah, jangan lebih dari 8. Oke, sudah. Terus tadi konsumen kelompok 4. Ada pertanyaan lu sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Tunggu ya. Bentar. Oke, sudah? Tidak pertanyaan ya? Jadi semua paham ya? Kalau ini sudah paham, saya share dulu berikutnya. Pak, maaf Pak sebelumnya. Ya, ya. Jadi yang satu kelas itu minimal ada 5 kelompok kan intinya Pak. Ya. Satu kelompok minimal itu 5 orang. Maksimum berapa? Maksimumnya 8 kelompok. Kan nggak nyambung Said. 8 orang Pak maksudnya. Jadi satu kelompok. Iya. Satu kelompok minimum 5 orang, maksimum 8 orang. Cuma di satu kelas itu minimal ada 5 kelompok. Seperti itu kan Pak? Salah. Satu kelas minimal 7 kelompok. Oh. Tapi Pak, masalahnya kan di kelas saya ini ada 29 anak. Kalau dibagi, bisa nggak bikin jadi 7 kelompok? Belum bisa Pak, berarti kalau satu kelas doang. Nggak bisa ya? Belum Pak. Maaf, Pak. Oke. Kalau kita turunkan minimum jadi 4, bisa nggak? Kalau satu kelompok 4 orang bisa Pak. Ya udah, turunkan jadi satu kelompoknya 4 orang ya. Karena ada yang kelasnya cuma 29 ya. Iya Pak. Oke, sudah? Jadi kita turunkan minimum satu kelompoknya 4 orang. Kalau kita mau pecah jadi 6 kelompok, retailernya jadi cuma 2 ya. Retailernya 2, agennya 2, konsumennya. Udah gini deh.
retailernya kita bikin sebentar. Tadi ini ya. Yang kelihatan di layar kalian itu Excel atau Word? Excel, Pak. Excel. Excel ya. Oke, saya sebut. Retailernya berarti Oke, sorry, kita rubah ya, karena tadi ada yang isi sedikit, gini aja deh. Nih, jadi 2 agen, 2 retailer. Ya, jadi 2 agen, 2 retailer. Ya, jadi 2 agen, 2 retailer. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi ya ini minimum di kelas itu ada 6 kelompok. Ya, jadi minimum di kelas itu ada 6 kelompok. Kalau ada yang 7 kelompok, kelompok ketujuhnya jadi retailer. Ya, jadi minimum tuh 6 kelompok. Kalau ada 7 kelompok, kelompok 7-nya retailer. Ya, retailer. Jadi kelompok 7 adalah retailer. Kenapa syaratnya kita tetap ini ya, minimum 5, maksimum 8 orang. Paham ya? Minimumnya 5, maksimumnya 8. Bisa nggak? Ada nggak kelas yang nggak bisa? Kalau kita bikin dia 6 kelompok, minimum 5 orang. Ada kelompok kelas yang nggak bisa? Nggak ada yang nyaut, berarti bisa. Oke. Terus, oke, kita balik ke Excel. Nanti Excel ini akan saya share juga di e-learning. Ya, kita akan saya masukkan ke e-learning juga dengan kelasnya Bu Desi. Ini. Oke, atau mau di screenshot sekarang juga silakan screenshot aja ya. Jadi yang harus dibuat, tadi sudah kita, ini abaikan aja ya. Ini tadi sudah kita bagi tadi kan. 1 kelompok produsen, 2 kelompok agen, 3 ya 2 atau 3 nih. Kenapa dia mati? Oke, jadi di sini 2 atau 3 kelompok sebagai retailer, 1 kelompok menjadi konsumen akhir. Udah ya tadi ya. Nah, instruksinya ini ada 5. Yang pertama, buat nama perusahaan. Jadi kalian sekelompok tentuin nama perusahaannya apa. Jangan yang alay, ya. Nama kelompoknya jangan yang alay. Terus kalau bisa bikin logo-logoan silakan dibuat. Ya. Terus bikin company profile. Company profile itu isinya sejarah singkat. Kamu ngeradong juga apa-apa sejarah singkat. Karena tadi industrinya elektronik, kamu cerita aja. Kami adalah perusahaan leading atau leader di bidang elektronik di Indonesia yang alamatnya di Karawaci misalkan, atau di Cikarang, atau di Bekasi. Silakan kalau mau ngarang kayak gitu. Singkat aja sejarahnya. Nggak usah panjang-panjang, setengah halaman aja. Ya, ceritain di situ nanti ada bidang industrinya juga. Ya, bidang industrinya apa itu boleh digabung dengan sejarah singkat. Ya, sejarah singkat dan bidang industri. Terus ada struktur organisasi. Nah, tadi kan kalian berlima tuh. Ada yang berlima, ada yang 8, bikin. Ya, bikin. Nah, job desk-nya adalah ini. Nah, ini job desk-nya nih. Job desk-nya ini. Ya, job desk-nya 1 ada manajer akuntansi. Terus 2 ada staf penjualan, 3 ada staf purchasing dan warehouse, terus ada 4 ada kasir. Ya, jadi ada ini job desk-nya ada di sini. Nah, ini job desk-nya. Oke, ini ya, diucapin. Ya, jadi ada manajer akuntansi dan keuangan, terus ada pokoknya nih bagian penjualan. Nah, kalau kamu mau tadi yang anggotanya banyak, boleh pakai supervisor
penjualan boleh supervisor. Forecast ini penjualan dan piutang. Nah, ini penjualan dan AR. Ini forecast dan warehouse. Jadi forecast, AP, dan warehouse. AP itu akun payable ya. Terus ini kasir. Ya kasir, terus ini 5 staff accounting. Jelas? Ini job desk-nya. Nanti kamu mau bikin struktur organisasi silakan. Jadi mau pakai foto, ya bagus fotonya. Manajernya siapa? AR atau salesnya siapa? Forecasting dan warehouse-nya siapa? Warehouse itu bagian gudang ya. Terus kasir dan accounting. Silakan kamu atur sendiri. Oke, sudah. Terus nomor 2. Untuk produsen. Nah, ini produsen nih. Siapkan produk sebanyak 5 produk. Yang tadi yang saya bilang ya. Terserah mau pakai TV, AC, yang penting produknya ada kodenya tadi. Ya, kayak tadi misalkan TV 43 inch LED, TV 34 inch smart TV bisa gitu. Oke, jelas. Jadi yang pertama menyiapkan katalog adalah produsen. Nih, agen dan retailer dia juga siapkan tapi kosongin dulu. Kan harganya nggak tahu. Jelas ya, kan harganya nggak tahu. Harga kan nanti, jadi di katalog produsen itu ada harganya nanti. Paham ya? Jadi di katalog produsen nanti itu ada harganya. Ya, nanti di katalog produsen ada harganya. Terus agen dan retailer bikin katalognya juga, tapi nggak usah ada gambarnya dulu. Karena nanti gambar diambil dari gambarnya si produsen. Jelas? Oke, terus apa lagi yang dibuat? Ini, yang keempat. Siapkan template bukti transaksi. Ya, template bukti transaksi berupa surat penawaran, faktur penjualan, terus bukti kas masuk, bukti kas keluar, sama memo retur barang. Nih, ya jadi yang dibuat ini, yang nomor 1 kan itu terkait dengan penjualan, ya kan. Nomor 2 itu terkait dengan kas, bisa juga terkait dengan penjualan dan pembelian nanti ini retur. Oke, bisa. Jadi bikin ini, surat penawaran, faktur penjualan, bukti kas masuk, bukti kas keluar. Paham ya? Jangan lupa setting nomor dokumen. Nah, itu yang banyak suka lupa, nomor dokumen. Jadi faktur dan, bukti transaksi yang baik, sudah belajar itu belum? Sistem akuntansi. Di sistem akuntansi kan dibahas, dokumen yang baik, ada apa saja? Ada tanggal, identitas, nama perusahaan, identitas buktinya, apakah dia invoice, apakah dia kas masuk, kas keluar, gitu kan. Nomor buktinya juga, nomor dokumen siapkan. Mungkin tiap perusahaan bisa berbeda polanya kan. Misalkan saya faktur penjualan, saya pakai bahasa Indonesia, FP0104 misalkan. Atau saya mau pakai bahasa Inggris, invoice berapa, strip berapa, silakan atur sendiri. Oke ya. Itu jangan lupa, nanti minggu pertama yang kita komen adalah ininya dulu. Terus jangan lupa siapa yang harus ada tanda tangannya di situ. Ya, siapa yang harus ada tanda tangannya di situ. Kan setiap dokumen itu perlu validasi. Siapakah yang memvalidasi? Kalau ada kas masuk, kas keluar, siapa yang memvalidasi? Kalau ada penjualan, siapa yang memvalidasi? Paham ya? Jadi bukan cuma bentuk gambar begini sudah enggak, tapi sampai dengan internal kontrolnya tadi. Karena nanti apa? Kalian akan diaudit oleh mahasiswa semester 5, terutama yang AKT. Yang BK mungkin nanti begitu yang anak AK-nya diaudit, yang BK nanti ada materi tambahan dari saya, tidak dengan accurate, tapi mungkin tambahan dengan ABSS gitu. Ya, oke. Itu ini, jadi seluruh kelompok silakan buat draft bukti transaksi, ini tugas keempatnya. Kelima, menyusun saldo awal. Ya, menyusun saldo awal. Nah, isinya adalah saham. Jadi kalian dikasih modal 500 juta. Lihat tuh. Kalian dikasih modal 500 juta. Nah, 500 juta, 25 jutanya sudah menjadi aset tetap peralatan. Ya, sudah menjadi aset tetap peralatan. Oke, sisanya masuk ke kas dan bank. Kalian yang tentuin sendiri. Kita mau pakai kas dan bank, kas 1, bank 1, atau kas 1, banknya 2. Terserah kalian mau bikinnya. Nama banknya mau Mandiri kayak, mau BNI kayak gitu. Paham ya?
Itu aja dulu. Nanti minggu 1 ini, minggu kedua kita masukkan ini ke dalam Accurate. Ya, kita masukkan ini ke dalam Accurate. Kalau kemarin kan kamu import data kan? Jadi data yang ada di Excel kamu import. Yang ini nanti kita tidak pakai import data. Karena akunnya cuma ada berapa tuh? Modal saham, aset peralatan, sama kas dan bank. Jadi mungkin cuma ada 5 akun. Nanti kita bikin sendiri aja. Ya nggak susah kan? Cuma masukin modal saham, peralatan 25 juta, berarti sisanya yang 475 juta itu adalah kas dan bank. Nanti kamu cek sendiri. Paham maksud saya? Ada pertanyaan? Nah, ini semua, jadi tadi nama perusahaan, logo perusahaan, sejarah singkat, itu dibikin satu PDF. Ya, dibikin jadi satu PDF, kasih nama. Ya, nanti yang diupload ke e-learning, ya, yang diupload ke e-learning dalam bentuk PDF. Ya, submit. Ya, submitnya dalam bentuk PDF. Submit dalam bentuk PDF. Ya, submit dalam bentuk PDF, beri nama company profile. Oh ya, PT XXX strip company profile. Oke ya. Jadi namanya nih PT XXX company profile. Yang ngupload cukup manajernya saja. Ya ingat, yang mengupload cukup manajer. Di-upload oleh manajer. Ya. Terus maksimum hari Selasa. Max hari Selasa pukul 16.30. 17 deh ya. Nah, berarti yang hari Selasa minggu depan saya nggak bisa ada kelas karena ada sertifikasi AWP di sini. Jadi ini maksimum di-upload hari Selasa jam 5. Oke. Dalam bentuk satu PDF. Isinya tadi depannya nama perusahaannya, ada keterangan company profile. Terus sejarah singkat. Atau mau daftar isi dulu boleh. Daftar isi, sejarah singkat. Ya, terus tadi ada apa lagi? Struktur organisasi dan job desk-nya. Setelah itu katalog. Ya, katalog barang yang agen dan retailer kosongkan. Oke. Setelah itu kamu bikin bukti-bukti transaksi tadi. Nah, konsumen ngapain? Konsumen nggak usah bikin. Ya, konsumen nggak usah bikin. Karena nanti konsumen tugasnya lumayan banyak pada saat transaksi dengan saya. Kan dia harus beli, nah gitu. Ya, nanti simulasinya kan produsen jual ke agen jual ke retailer jual ke konsumen. Nah, pemicunya adalah konsumen kan, pemicunya beli, konsumen beli. Ya, nanti kamu akan melihat pergerakan ekonomi dari situ. Kalau konsumen nggak pernah beli, ekonomi nggak akan jalan. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak, saya pengen tanya. Ya, silakan. Namanya siapa? Nggak kelihatan di sini. Elnisi, Pak. Ya, kenapa Elnisi? Buat nomor telepon perusahaan sama email perusahaan itu pakainya gimana ya, Pak? Gimana? Buat nomor telepon perusahaan sama email perusahaan gitu, pakainya pakai punya kita atau gimana? Oh, email perusahaan ya. Kalau kamu mau bikin sendiri yang seolah-olah nggak apa-apa. Nanti kan transaksi itu akan dikirim. Atau kamu mau sebaiknya bikin aja email-emailan. Ya pakai Gmail bisa kan ya. Jangan pakai email kamu. Nanti kan ada audit nih. Audit kan dia akan buka email boleh, Google Drive. Jadi tadi setiap ada transaksi itu wajib dilengkapi dengan bukti transaksi. Ingat nih. Karena saya ingin mengajarkan kalian juga dengan model sistem akuntansinya. Kalau nggak ada dokumentasi, akuntansi nggak jalan. Kan gitu. Jadi setiap nanti ada transaksi, wajib ada bukti transaksi. Ya, setiap ada transaksi, wajib ada bukti transaksi. Ya, jadi kalau nggak ada bukti transaksi, dia nggak bisa jalan. Nah, nanti kan yang diaudit adalah bukti transaksinya juga, selain laporan keuangan. Jadi silakan bikin email-emailan aja, pakai Gmail boleh, atau pakai yang lain silakan. Nanti kalau ada transaksi, bukti transaksinya bisa di email ke sana. Ada yang tanya lagi? Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan saya kurang paham kalau untuk yang konsumen itu
Berarti yang ngumpulin yang apa ya, bukti transaksi gitu aja Pak, yang template itu aja. Ya, nanti konsumen nanti dia akan dapat perintah dari saya sih. Pada saat hari pelaksanaan simulasi ini, konsumen kan nggak bikin bukti transaksi, dia terima. Betul kata tadi ya. Kayak kita beli sesuatu kan kita nggak akan konsumen itu nggak akan memberikan bukti transaksi, dia hanya terima. Dan tadi validasi. Berarti hari Selasa ini tidak ada yang dikumpulkan Pak? Atau ya, untuk konsumen hari Selasa besok tidak tidak perlu membuat sesuatu. Ya, atau sorry, konsumen gini aja, kamu sepakat aja dengan kelompok 4, nama perusahaan kamu apa? Ya, nama perusahaan kamu apa? Kan anggotanya misalnya ada 4 nih. Ya, ada 4 nih. Jangan sampai nama perusahaannya sama. Jadi misalkan Nabila, Maulidah, Tiara itu satu kelompok. Jangan sampai namanya sama PTX gitu. Ya, namanya dibedakan, PT Tiara boleh, PT Nabila, PT Maulidah. Jadi konsumen sih biasanya kalau tahun-tahun saya lakukan itu pakai nama dia sendiri, nama depannya. Jadi PT Tiara, PT Nabila, PT Maulidah gitu. Nah, begitu bertransaksi kan dia ini. Oke, gitu aja tugas konsumen. Jadi bikin PT pakai nama PT-nya, pakai nama depannya. Nah, tentukan alamatnya aja. Kan nanti si retailer kan akan menanya, alamatnya kemana Mbak? Tapi kalian bingung. Ya, jadi tentukan nama PT-nya sama alamatnya aja. Cukup itu aja. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi bertanyakan? Bapak maaf cuma mau memperjelas saja. Jadi kelompoknya itu Ya. AKT itu minimal itu 4 orang atau 5 orang ya Pak? Kelompoknya minimal 5 orang, terus minimum 6 kelompok. Baik, terima kasih Pak. Ya, oke. Ada lagi yang bertanyakan? Ya, simulasi buat seperti itu. Kalau dulu waktu masih kelasnya offline sebelum pandemi itu, kita simulasikan ini, kalian saya suruh datang ke lab, itu pakai kemeja yang seragam per kelompok. Ya, jadi misalkan kelompok tadi produsen, saya pakai kemeja ya, warnanya senada aja, saya nggak harus sama persis. Misalkan mau warna putih, jadi produsen warna putih gitu. Terus bikin name tag dulu, bikin ID card. Jadi begitu dia transaksi kan kelihatan ID card yang mana nih. Gitu. Ya dulu seperti itu. Tapi kita masih semi ya, ada hybrid atau setengah online, setengah offline. Jadi kita sepakati aja dulu, bikin aja company profile-nya. Nanti kalau kebetulan kan habis UTS kayaknya kelas kalian masuk online, offline ya, kan? Nanti begitu kita simulasikan kan seru tuh. Nanti duduknya per kelompok kita atur biar kamu bisa transaksi. Nah transaksinya nggak usah dicetak, bentuknya PDF aja nanti transaksinya. Kayak kita sekarang belanja kan udah modelnya udah kadang-kadang kakak berapa nomor WA-nya gitu. Nanti bukti transaksinya dikirim ke WA. Gitu kan. Nah, kalau ini jangan ke WA karena kan perusahaan. Dikirim ke emailnya perusahaan. Ya, dikirim ke email perusahaan. Ada lagi pertanyaan? Pak, maaf ya. Sebelumnya izin memastikan lagi nih. Satu Ya, kelompok 5 orang, satu kelas minimal 6 kelompok. Cuma kan kelas saya hanya 29 orang ya Pak. Jadi nggak bisa Pak dibagi 5. Oh gitu ya? Iya Pak. Ada yang 1 4 orang ya? Iya, berarti ada 1 orang yang 4 kelompok. 1 kelompok yang 4 orang. Yang konsumen aja kalau yang konsumen tadi berapa? Konsumen sih Mas udah 5 Pak. Nah, pindahin aja konsumennya ke sana. Jadi konsumen yang 4 orang. Ngerti ya? Jadi kalau ada yang kurang nih, misalkan ada yang kurang, retailer cuma, kan tadi saya minta minimum 5 kan, ternyata retailer cuma 4 nih, ambil dari konsumen, gitu aja. Ya, ambil dari konsumen. Oke semua ya? Jadi kalau nanti produsennya ternyata kurang 1 orang, ambil dari konsumen. Konsumen itu berdua juga bisa. Ya, konsumen berdua pun bisa, karena nanti dengan saya juga jadi konsumen. Ya, jadi kalau kurang anggotanya silakan comot dari konsumen gitu aja. Jadi comot dari kelompok 4. Ada lagi yang tanyakan? Tidak ada. Kalau nggak ada, saya sampai sini ya karena saya masih ada audit nih di ruang rapat jurusan. Dan masih ada audit mutu dari Prodi BS. Ada? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada sampai sini dulu. Terima kasih banyak sudah dihadiri. Kalau ada yang tidak datang kelompoknya penuh, pokoknya ada perwakilan nih kan, ada record,
Nah, saya nggak tahu nih yang record siapa tadi Bu Desi ya. Nanti itu Iya, Pak. minta sama Bu Desi recordnya biar bisa disaksikan oleh teman-teman yang nggak hadir. Gitu ya. Saya Aris sampai sini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Makasih Ibu. Recording Terima stopped. kasih Bu. Makasih Bu.